Pernah nggak kita duduk sendirian di tengah keheningan malam dan tiba-tiba teringat satu kalimat yang kita ucapkan siang tadi? Sebuah kalimat yang gak sepenuhnya jujur. Mungkin sebuah pujian yang gak tulus ke atasan kita. Mungkin cerita yang kita lebih-lebihkan sedikit ke teman-teman kita. Atau mungkin sebuah jawaban gak apa-apa, padahal kita sedang hancur. Kita semua tahu berbohong itu salah. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kejujuran adalah nilai tertinggi. Tapi kalau kita mau jujur, sejujur-jujurnya, berapa kali kita berbohong dalam seminggu? Atau bahkan dalam sehari? Kenapa? Kenapa manusia, makhluk yang katanya paling berevolusi, justru jadi spesies yang paling mahir dalam menipu? Ini bukan cuma soal kebohongan putih. Ini adalah mekanisme yang tertanam begitu dalam di psikologi kita. Kali ini, kita akan coba bedah anatomi dari sebuah kebohongan. Alasan paling primitif adalah rasa takut. Kebohongan adalah perisai. Bayangkan nenek moyang kita. Kalau dia jujur bilang, "Aku yang menghabiskan persediaan makanan," dia mungkin akan diusir dari kelompok. Dan diusir berarti kematian. Maka dia berbohong. Seekor serigala mencurinya. Ini adalah kebohongan untuk lari dari masalah. Kita berbohong untuk menghindari hukuman, menghindari konsekuensi. Seorang karyawan yang terlambat berbohong jalanan macet parah, padahal dia bangun kesiangan. Kenapa? Karena dia takut teguran, takut potong gaji, takut dipecat. Ini adalah kebohongan level pertama. Kebohongan reaktif. Kita nggak berencana untuk bohong. Kita bohong karena terdesak, karena kita takut pada kenyataan. Kita lari dari rasa sakit yang mungkin ditimbulkan oleh kejujuran. Dan di level ini, kebohongan terasa seperti kebutuhan, sebuah mekanisme pertahanan. Tapi manusia berevolusi, dan kebohongan kita ikut berevolusi. Kita masuk ke level kedua, kebohongan proaktif. Di sini, kita nggak lagi lari dari sesuatu, kita lari menuju sesuatu. Ini adalah kebohongan yang direncanakan. Seorang penjual yang memuji berlebihan kualitas produknya. Dia nggak sedang takut, dia sedang ingin closing, ingin komisi, ingin mencapai target. Seorang politisi yang mengumbar janji yang dia tahu nggak bisa ditepati. Dia ingin suara kita. Dia ingin kekuasaan. Di tahap ini, kebohongan menjadi alat, bukan lagi perisai, tapi pedang. Sebuah shortcut untuk mendapatkan apa yang kita mau, tanpa harus melalui proses yang sulit. Kita memanipulasi persepsi orang lain, agar realitas berjalan sesuai keinginan kita. Ini adalah kebohongan yang dingin, penuh perhitungan. Ini adalah sisi gelap dari ambisi. Kita ingin lebih diuntungkan, dan kita rela mengorbankan kebenaran untuk mendapatkannya. Sekarang, kita masuk ke level yang paling kompleks, bahkan mungkin yang paling menyedihkan. Kita sudah bahas bohong karena takut, dan bohong karena ingin. Sekarang, kita bahas bohong akan diri kita sendiri, karena kita tidak suka dengan diri kita sendiri. Ini adalah kebohongan untuk terlihat lebih perkasa, lebih hebat, lebih sukses, lebih bahagia, lebih pintar daripada kenyataannya. Media sosial adalah panggung terbesarnya. Kita memposting foto liburan, tapi nggak memposting tumpukan hutang kartu kreditnya. Kita memposting foto senyum bahagia, tapi nggak memposting sesi terapi kita minggu lalu. Kita menciptakan sebuah persona, sebuah avatar, sebuah versi ideal dari diri kita. Dan kita berharap
Orang lain percaya bahwa avatar itulah diri kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita takut. Takut kalau orang tahu kita yang sebenarnya. Mereka nggak akan suka. Mereka akan menganggap kita lemah, gagal, atau biasa-biasa saja. Ironisnya, ini adalah kebohongan yang paling sering kita lakukan. Sampai-sampai kita sendiri lupa mana yang asli. Kita berbohong ke orang lain begitu lama hingga kita mulai percaya pada kebohongan kita sendiri. Ini bukan lagi perisai, bukan lagi pedang. Ini adalah topeng. Topeng yang kita pakai terlalu lama sampai menyatu dengan kulit wajah kita. Jadi, kenapa manusia suka berbohong? Karena kita takut. Kita takut dihukum. Takut nggak dapat apa yang kita mau. Dan kita takut nggak diterima apa adanya. Kita berbohong untuk lari dari masalah. Kita berbohong untuk mendapat keuntungan. Dan kita berbohong untuk terlihat lebih perkasa. Semuanya berpusat pada satu hal. Kepentingan pribadi. Entah itu kepentingan untuk selamat, kepentingan untuk sukses, atau kepentingan untuk merasa lebih baik tentang diri sendiri. Pertanyaannya bukan lagi kenapa kita berbohong. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, di dunia yang menuntut kita untuk sempurna, di dunia yang menghakimi setiap kelemahan, apakah kejujuran masih sebuah pilihan yang realistis? Atau kebohongan adalah satu-satunya cara untuk kita bisa tetap bertahan? Terima kasih sudah menonton.